Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke, dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, dan di hadapan kita nih masih ada Sinepil dalam keadaan tanpa piring. Hanya yang terpasang baru batok sama speedo nih, juga bracket. Oke, dan di video kali ini sesuai dengan judul, jadi di sini kita bakal memasang sebuah piring dari Ninja RR atau KRR 155, maksudnya 2015, KRR tahun 2015 itu. Jadi untuk piringnya yang kita butuhkan yaitu untuk bagian depan itu kita memerlukan ini nih. Mereka bilangnya barong. Kita memerlukan barong, kemudian sayap kiri dan sayap kanan, kayak gitu bro. Dan untuk pemasangannya ini sangat mudah, asalkan si bracketnya udah terpasang. Tapi kalau misalkan bracketnya belum terpasang itu emang agak susah. Soalnya kemarin juga yang paling susah tuh di proses pemasangan bracket, dan berlangsung kurang lebih 2 hari bro baru beres. Soalnya kepotong gitu, jadi nyampe 2 hari baru beres. Oke, dan back to the topic. Jadi untuk pemasangan ini kita tuh memerlukan baut-baut juga bro. Kita memerlukan baut-baut juga, peralatan obeng. Jadi di sini kita memerlukan 4 baut L. Ukurannya saya kurang tahu. Lupa, 8 sih kayaknya atau 10. 4 biji ya. Kemudian kita juga memerlukan si baut ripet yang didorong kayak gini, biar nanti proses pemasangan piringnya lebih mudah dan lebih safety gitu. Soalnya ripet ini tuh bawaannya kayak gitu. Kalau misalkan udah pakai ripet ini kayaknya agak susah, takutnya ke bagian piringnya bisa patah gitu. Jadi untuk jaga keamanan kita pakai ripet yang bawaannya gitu, kayak gini. Selain ripet ini kita juga memerlukan 1 buah baut yang memerlukan obeng kembang kayak gini. Dan ini nanti bakal dipasang di bagian bawah bro, bagian bawah sini nih. Jadi ini tuh buat proses penguncian si barong tersebut. Mengapa saya menggunakan baut kembang kayak gini? Biar mudah bro pakai obeng. Sebenarnya lebih mudah pakai kunci L sih kayaknya, tapi kita kebetulan adanya yang ini nih, jadi kita pakai obeng yang ini aja, baut yang pakai obeng kembang ini. Oke, dan untuk langkah pertama untuk proses pemasangan ini biar lebih mudah, kita tuh harus memasang bagian barongnya dulu. Itu yang paling utama. Kalau barongnya udah terpasang, baru deh sayap kiri kanannya bisa terpasang. Kemudian untuk cover tangki juga bisa terpasang. Jangan sampai kebalik ya. Kalau misalkan kalian pasang piringnya dulu, nanti pemasangan barongnya agak susah gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke proses pemasangan ya. Let's go. Oke bro, kira-kira kurang lebih seperti ini nih kalau barongnya udah terpasang. Dan di sini kita hanya perlu untuk mengencangkan baut-bautnya ini nih. Jadi di sini tuh ada 4 baut ya. Sebenarnya itu baut yang bisa dipasang buat dudukan spion juga. Spion orinya itu kan dipasang di sini gitu. Tapi di sini kita gak bakal pakai spion orinya. Nanti kita bakal pakai spion yang lain gitu. Dan di sini kita coba kencengin dulu aja ya. Jadi kiri kanan ada 2 baut, jadi totalnya 4 baut. Dan untuk bagian barong juga ini bagian bawah nih. Untuk bagian bawah ada 1 baut yang harus dikencengin. Dan saya di sini memilih baut yang menggunakan obeng kembang. Kayak gini nih. Oke, kita masukin dulu aja ya. Kita pasang dulu bagian bawahnya. Nanti sesuaiin juga bagian atas itu. Jadi bagian atas dan bawah itu jangan dulu dikencengin bro. Jadi asalkan terpasang terlebih dahulu, baru itu sesuaiin, baru kita pasang gitu. Oke, dan kurang lebih kayak gitu tuh untuk bagian baut yang bawah udah terpasang. Dan kita pasang bagian atasnya nih, kayak gini. Ini tuh sebenarnya baut ori dari Sinepil. Ini untuk bagian batok gitu kalau nggak salah.
kita aplikasiin ke sini aja. Soalnya bautnya sama sih, bentuknya kayak gini. Oke, dan untuk bagian belakangnya seperti biasa bro, kita memerlukan mur kayak gini bro. Ya. Oke, kita pasangin dulu murnya. Oke bro, dan untuk pemasangan murnya itu kalau udah terpasang kayak gini, seperti biasa bro, kita kencengin. Kita kencenginnya dari bawah aja gitu, dan dari atas. Tapi bebas nih, terserah kalian mau ambil mana. Tapi biar lebih aman gitu, lebih baik ambil yang bawah aja gitu. Kayak gini nih. Oke, dan kalau misalkan barongnya udah terpasang kayak gini, baru kita coba pasangin si pairing atau sayap-sayapnya bro. Kita pasangin yang sebelah kanan dulu ya. Kita pasang yang sebelah kanan dulu, soalnya segala sesuatu itu harus dimulai dari kanan dulu bro. Yang baik-baik dimulai dari kanan, oke? Kita pasang yang kanan dulu. Oke, jadi kita ambil kayak gini. Dan di sini ada kabel nih, kabel yang harus disambungin. Tapi nampaknya lebih baik kita pasang nanti aja kalau misalkan pairingnya udah terpasang gitu. Dan ini tuh kabel buat lampu riting bro. Kabel buat lampu riting. Oke, kita pasang dulu ya. Oke bro, ini udah terpasang ya, tinggal kita pasang baut-bautnya. Dan di sini kita hanya memerlukan untuk proses penguncian pairing samping, kita tuh hanya memerlukan baut-baut ripet kayak gini bro. Baut ripet kayak gini nih. Dan bisa didorong ke sana nih untuk bagian cover tangki, kita dorong dikit ke kanan dan kita pasang nih. Dan kita pasin lubang untuk pemasangan baut ripet ini. Untuk pemasangan baut ripet itu pemasangannya mudah sekali bro. Jadi tinggal kita dorong kayak gini, kemudian dorong. Nah, ini tuh udah otomatis mengunci gitu. Dan insya Allah ini juga aman, gak bakal copot dengan begitu aja atau dengan sendirinya. Soalnya harus ada dorongan-dorongan gitu. Biar bisa terbuka kayak gitu. Oke, dan kita pasang lagi nih. Kita pasang lagi untuk bagian dalam. Kalau yang bagian dalam tuh sebenarnya bagian sini nih. Jadi kita lihatnya dari mana ya? Nah, dari sini kelihatan kayaknya. Oke, dari sini nih kelihatan. Nah, jadi kita bakal ke daerah ini nih. Nah, yang saya klik. Jadi untuk ripet ini tuh bakal dipasang di daerah itu bro. Oke, kita selipin tangannya bro ke bawah kayak gini. Ini kita dorong dikit. Dan ternyata susah. Wait. Jadi kayaknya kita ambil dari sini aja bro. Ambil dari sini. Ini pasin. Dan kita dorong dikit. Udah masuk nih. Kita dorong ya. Nah, sampai ada bunyi ceplek. Udah ada bunyi ceplek atau bunyi klik kayak gitu, berarti tandanya si baut ripetnya tuh udah terkunci bro. Oke, dan kurang lebih kalau misalkan pairingnya udah terpasang kayak gini, ini baru sebelah kanan aja bro. Kita masih ada satu lagi nih untuk bagian kiri. Kita pasangin lagi ya. Oke, let's go. Oke bro, jadi kurang lebih kayak gitu tuh. Gak beda jauh sama pemasangan pairing yang kanan. Jadi kita tuh hanya memerlukan ini nih, si baut ripet. Dan untuk baut ripet ini kita pasang yang bagian luar dulu aja. Dan untuk cover ininya posisikan di atas kayak gini. Dan kita cari lubang buat pemasangan baut ripet. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, ya kita pasang aja bro. Kita dorong kayak gini dan kita kunci dengan cara mendorongnya. Oke, sampai terdengar bunyi klik pokoknya. Kalau misalkan belum terdengar bunyi klik, berarti itu belum mengunci bro. Kalau udah terdengar bunyi klik, berarti itu udah terkunci tandanya. Oke, dan kita
pasang lagi nih bagian dalamnya. Bagian dalamnya dari kamera kelihatan nggak ya? Enggak ya? Sebelah mana bro? Oke, itu tuh. Oke. Baik. Yuk. Nah, dari sini kayaknya kelihatan ya. Tangan saya nih. Oke, jadi ini nih. Jadi terhalang oleh bracket yang satu ini. Hanya untuk posisi lubangnya sebelah sini, bro. Posisi tangan saya nih. Oke, tinggal kita dorong aja sampai terdengar bunyi klik seperti itu, bro. Oke, dan di sini tersisa 2 ripet push lagi. Dan untuk 2 ripet push ini kita pasang untuk di bagian samping sini, bro. Jadi di bawah radiator kita pasangin lagi bracket. Jadi untuk bracket ini itu bracket di luar dari bawaan KRR ini. Jadi di sini kita bikin lagi bracket buat penyangga bagian bawah gitu. Soalnya kalau nggak disangga nanti kayaknya bakal goyang-goyang kena angin gitu. Jadi kita bikin bracket lagi. Dan untuk pemasangan bracketnya gampang. Untuk posisinya juga gampang. Dan di sini juga kita hanya memerlukan baut ripet juga, bro. Baut ripet kayak gini nih. Kan udah masuk. Nah, udah masuk. Kita pasin aja dulu. Dan kalau misalkan udah benar-benar pas, udah benar-benar masuk, tinggal kita dorong aja nih bagian ini sampai bunyi klik. Untuk bagian ini ternyata nggak bunyi klik. Oke, pokoknya kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Intinya di sini tuh harus dikunci pakai ripet klik gitu, ripet push. Oke, kita beralih ke bagian kiri. Untuk bagian kiri pun sama, bro. Jadi untuk bagian kiri juga sama menggunakan ripet push yang satu ini. Si ripet push kecil mungil gitu. Oke, kalau misalkan udah posisinya udah pas kayak gini, ini kan belum pas ya, kita pas-pasin dulu aja, bro. Pokoknya intinya kita cari lubang dulu. Nah, ini kan udah kedorong nih. Nah, udah masuk kayak gini. Ini kan tinggal ada blur white. Wait. Tetap blur. Oke, pokoknya sebelah sini nih. Nah, ini terdengar bunyi klik ya. Gak kayak yang sebelah kanan. Oke, kurang lebih kayak gitu, bro. Untuk proses pemasangannya. Dan simpel sekali, bro, untuk proses pemasangannya. Yang paling rumitnya itu ketika proses pemasangan bracketnya, bro. Asli rumit sekali. Dan prosesnya emang cukup lama. Oke, dan di sini kita pasang juga nih bagian cover tangki ori bawaan Snapil gitu. Soalnya kalau misalkan tanpa penutup, tangkinya agak kelihatan gimana gitu. Soalnya di sini ada bracket kayak gini. Kalau misalkan pengen lebih bagus lagi, kayaknya pakai tangki ori Old Pixie atau kalau enggak ori R15. Kayaknya bakal lebih bagus, lebih mirip gitu untuk bagian tanknya. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada tangki R15 atau Old Pixie, kalian juga bisa menggunakan tangki CNPL ini, bro. Dan untuk proses pemasangannya ini gampang sekali. Oke, dan untuk pemasangan ini agar bisa terpasang dan nemplok di Snapil dengan pairing yang udah terpasang kayak gini, kayak KRR yang udah terpasang gini. Jadi kita tuh perlu mencoak bagian cover tangkinya. Nih, ini kan saya coak nih kiri kanan. Sebenarnya ini juga agak kurang sih, cuma udah cukup lah menurut saya. Coakan segini juga. Jadi kalau misalkan kalian nggak coak,
Jadi si pairing KRR itu bakal terdorong ke bawah. Jadi si repeat push ini tuh bakal ikut terdorong dan jatuh. Alhasil nanti akan menimbulkan getaran-getaran yang kurang enak gitu. Jadi sebagai konsekuensinya kalau ingin memasang pairing KRR ini, jadi cover tangkinya harus dicoak kayak gitu bro. Oke, kalau misalkan udah dicoak mah tinggal kita pasang aja. Pasangnya tinggal kita dorong kayak gitu. Soalnya di sini kan ada bracket. Nah, dorong juga bracket yang udah dipasang karet gitu. Itu ori bawaan dari NPL. Oke, kalau misalkan udah terpasang itu, kita pasangin baut ini nih, baut yang menggunakan obeng mintang gitu, mintang. Obeng bintang. Jadi untuk posisinya kira-kira sebelah sini nih. Oke, sebelah sini. Udah ketemu, kalian cari dulu aja, oke? Kalau misalkan udah ketemu, oh sorry barusan ada tangan di sini. Oke, kalau misalkan udah ketemu dan udah dirasa cocok, kalian langsung kencengin aja bro. Kalian langsung kencengin aja pakai obeng bintang. Kasih oke, dan sebelah kanan udah. Kita lanjut sebelah kiri bro. Ini untuk sebelah kiri ini agak sini nih, harus kita agak dorong dikit. Kalau udah terdorong kayak gini, kemudian bautnya udah pas, tinggal kita pasang nih si bautnya, baut bintang. Kita kencengin pakai tangan dulu, soalnya awal-awal tuh mudah. Nah kalau misalkan pakai tangan udah mentok, kalian baru nih pakein obeng bintang kayak gini, dan dipasangnya jangan terlalu kenceng juga, soalnya kalau terlalu kenceng, ini ada kasus nih punya saya sebelumnya, ini tuh patah, yang sebelah kanan tuh patah soalnya terlalu kenceng kayaknya dulu pas dibongkar, kemudian dulu pas dipasang lagi gitu. Jadi kita pasang stiker-stiker kayak gini biar patahannya nggak terlalu terlihat gitu. Oke bro, kayak gitu. Dan kurang lebih kalau misalkan udah terpasang kayak gini. Oke, dan kita lihat bagian dashboardnya. Nah, untuk bagian dashboardnya sendiri, ini emang untuk bagian sini nih emang agak kopong. Cuma kita akalin biar gak terlalu kopong, kita pasang bracket yang agak tebal kayak gini. Jadi untuk posisi si speedonya agak maju. Soalnya kalau dipasang di sebelah sini, nanti akan keganggu sama kabel-kabel ini, bakal kesurung-surung gitu. Masih mending kalau misalkan kesurung juga tetap diem dan masih bisa belok. Tapi kalau misalkan nggak bisa belok, itu beda lagi, beda cerita lagi bro. Jadi makanya kita bikin bracket lagi kayak gini, biar si stangnya bisa belok kiri kanan dengan leluasa gitu. Oke, dan langkah terakhir nih, kita bakal nyambungin ini dulu bro. Kita nyambungin lampu ritingnya. Soalnya tadi kan kita putus nih, kita putus kayak gini buat pemasangan si pairing ini. Oke, kita pasang ya. Kalian nengok dari sini aja nih. Oke bro, sekarang kita pasangin ini nih. Kita pasangin si sambungan kabel buat riting. Jadi ini yang kita putus tadi nih buat proses pelepasan pairing gitu. Dan sekarang kita pasang lagi. Dan tadi udah saya tandain gitu. Jadi untuk yang hitam tuh nemu yang hitam, kemudian yang merah nemu yang oranye. Oke, kalau misalkan udah nemu, tinggal kita lilitin, satuin pokoknya. Lilitannya tuh harus disatuin. Kurang lebih kayak gini nih, udah menyatu. Yang hitam sama strip hitam. Dan untuk bagian merah ketemu sama oranye.
Oke bro, dan ini udah terpasang nih, dashboardnya udah terpasang. Kemudian kita cobain rating. Oke, ini rating kanan udah terpasang dan udah menyala. Kita coba lagi yang sebelah kiri. Sebelah kiri juga udah nyala. Kemudian ini lampu senjanya udah nyala. Dan kita tinggal pasang satu lagi bro. Kita tinggal pasang pemanis nih, biar ini ada manis-manisnya gitu. Jadi kita pasang part ini dia. Jadi ini tuh part potongan dari stang ori. Sebenarnya bukan ori dari NPL sih, bukan ori dari Snapfield, tapi ini adalah potongan dari stang ori tapi dari motor lain gitu. Jadi saya dapatnya dari bengkel. Pas saya bilang, bang pengen bikin ini dong, potongan stang buat di bagian ini nih, di bagian segitiga atas gitu maksudnya, dan dibikinin lah kayak gini. Dan yap, ini secara tidak langsung memberikan kesan manis gitu. Jadi ini modif paling simple dan modif paling murah kalau pakai pasang kayak ginian di stang jepit gitu. Dan pemasangannya pun sangat gampang sekali bro, sangat gampang sekali. Tinggal kita pasang penutup bagian pengunci stang ori kayak gini, dan tinggal kita kencengin aja. Dan tentunya untuk kencenginnya di sini kita memerlukan sebuah kunci L. Kunci L yang cukup gede. Kayaknya 10 sih yang ini. Kalau yang biasanya yang kecil-kecil itu kayaknya ukuran 8 kayaknya. Oke, dan ini nih dia kuncinya. Kita kencengin aja bro. Dan seperti biasa kalau ngencengin itu kita putar bautnya ke arah kanan, ke arah jarum jam. Sebenarnya nggak terlalu kenceng juga, nggak apa-apa sih, tapi biar lebih nyaman, lebih baik kita kencengin aja bro. Oke, kurang lebih seperti itu kencang bro, kurang lebih seperti itu kencang. Dan pemanis satu lagi ini nih, ini adalah part bawaan dari stang, jadi tinggal kita pasangin aja. Tinggal kita pasangin kayak gini bro. Oke, kita pukul aja dikit, ratain gitu maksudnya, biar menempel dengan sempurna dan rapat, sehingga ketika nanti dipakai jalan nggak terbang gitu. Oke, dan kurang lebih pemanisnya seperti ini nih. Dan yap, seperti inilah kira-kira dashboardnya. Di sini agak kopong, tapi karena di sini dibalut dengan warna hitam dop, jadi manis-manis gimana gitu. Oke bro, jadi kurang lebih pemasangannya kayak gitu. Untuk proses pemasangan fairing, speedo, kemudian pemanis buatan. Bumbu pemanis pokoknya. Oke, dan kayaknya seperti itu aja bro. Dan yap, kira-kira seperti inilah tampilannya. Oke, mungkin di next video kita bikin video sinematiknya gitu. Dan di next video kita bakal bikin si barong ini sama warnanya, sama spakbor, yakni hitam dop. Untuk sementara ini kita biarkan bagian fairing berwarna hitam glossy, kemudian spakbor dan bodi belakang berwarna hitam dop. Tapi di next part selanjutnya, di part lagi ya. Oke, dan di part selanjutnya jadi kita bakal bikin si fairing ini berwarna hitam dop kayak gitu bro. Oke, dan kira-kira videonya sampai di sini dulu bro. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian support channel ini dengan cara klik like. Oke, ini sorry tangannya kotor-kotor habis megang cat. Kalian like, dan jika ada yang kurang dimengerti ataupun kurang paham,
Silahkan kalian komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat di subscribe. Oke? Jangan lupa buat di subscribe. Dan bye, sampai ketemu di video selanjutnya.